Bagian tubuh manusia yang tetap utuh dalam kuburan hingga kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita niat ngaji bersama. Niat ngaji satu hadis tentang satu bagian tubuh manusia yang tidak akan hancur sampai hari kiamat. Mungkin di antara saudara-saudara kita ada yang belum tahu bagian tubuh manakah yang tidak akan hancur hingga kelak di yaumil qiyamah. Dari bagian itulah manusia akan dikembalikan utuh seperti semula. Bahkan tubuhnya akan lebih besar daripada tubuh yang sebelumnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafkhataini arba'una, di antara dua tiupan sangkakala, arba'una, yaitu 40. Qalu, berkata oleh mereka para sahabat, arba'una yauman, apakah 40 hari? Qala Abu Hurairah, berkata oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, abaitu, enggan oleh aku untuk menjawabnya. Qalu, berkata oleh mereka para sahabat, arba'una syahran, apakah 40 bulan? Qala, berkata oleh Abu Hurairah, abaitu, enggan oleh aku untuk menjawabnya. Qalu, berkata oleh mereka para sahabat, arba'una sanatan, apakah 40 tahun? Qala, berkata oleh beliau Abu Hurairah, abaitu, enggan oleh aku untuk menjawabnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah justru menceritakan tentang sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an." Kemudian akan menurunkan Allahu oleh Allah minas sama'i, dari langit, ma'an, pada air. Fayambutuna, lalu akan tumbuh oleh mereka, kama yambutul baklu, sebagaimana tumbuhnya kacang-kacangan atau polong-polongan. Laisa minal insani, tidaklah minal insani, dari manusia, syai'un, oleh sesuatu pun, illa yabla, kecuali akan hancur, akan rusak. Illa atman wahidan, kecuali atman, tulang, wahidan, yang satu. Jadi ceritanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara dua tiupan sangkakala, karena di akhir zaman itu sangkakalanya akan ditiup 3 kali. Sangkakala yang pertama ditiup akan mengagetkan seluruh makhluk hidup di seluruh bumi dan di seluruh jagat raya. Sedangkan tiupan sangkakala yang kedua yaitu adalah sangkakala kematian. Tiupan sangkakala pertama dengan yang kedua ada jarak kurang lebih 40. Hanya saja Abu Hurairah radhiyallahu an tatkala meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dijelaskan apakah 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun. Oleh sebab itulah Abu Hurairah radhiyallahu an tidak mau menjelaskan. Dia mengatakan abaitu, enggan oleh saya untuk menjelaskan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan, Allah akan menurunkan dari langit berupa air. Air itu akan menyirami bumi. Ini berarti di antara sangkakala pertama dan yang kedua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laisa minal insani syai'un illa yablak, tidaklah dari manusia sesuatu pun kecuali akan hancur binasa semuanya. Illa atman wahidan, kecuali tulang yang satu. Kecuali ada satu tulang saja yang tidak akan hancur binasa, tidak akan remuk dimakan oleh bumi, oleh tanah. Wa huwa ajbudz dzanabi, dia adalah ajbudz dzanab. Ajbudz dzanab
Di dalam bahasa Indonesia disebut tulang ekor. Jadi ternyata seluruh tulang manusia pun juga akan remuk, hancur, binasa, dimakan oleh tanah, oleh bumi. Tulang tengkorak manusia, tulang belulang dari kaki dan tangan semuanya akan hancur, rusak, binasa, kecuali satu tulang kecil yang berada di bawah. Yang di atasnya pantat, tulang punggung yang ada di bawah, paling bawah, itu ada yang kecil. Kecil sekali disebut tulang ekor dalam bahasa Arabnya, ajbud dzanabi. Dari tulang ekor itulah, kata Rasulullah SAW, wa minhu yurakkabu al-khalqu yaumal qiyamati. Wa minhu, dan darinya ajbud dzanab, yurakkabu akan disusun al-khalqu terhadap ciptaan manusia yaumal qiyamati pada hari kiamat. Hanya tulang ekor yang sangat kecil. Tetapi dari situlah Allah akan membentuk kembali seluruh sistem bentuk tubuh manusia. Dari tulang ekor itulah seluruh perbuatan manusia terekam indah, terekam semuanya. Jadi ternyata ajbud dzanabi itu mampu merekam seluruh kegiatan manusia yang pernah dilakukan. Akhrajahu al-Bukhari. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Nomor hadis 4935 wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 2955. Jadi jelas ada satu bagian tubuh manusia yang semuanya akan hancur, rusak, lebur, binasa. Mulai dari tulang tengkorak, tulang tangan, tulang kaki, seluruh tulang dada, tulang iga, dan semua tulang-tulang itu akan hancur, rusak, binasa oleh tanah. Kecuali hanya satu tulang yang paling kecil ada di bawah, yaitu disebut ajbud dzanabi. Ajbud dzanabi, sekali lagi di dalam bahasa Indonesia disebut tulang ekor. Perhatikan di dalam video, bentuknya tulang ekor. Tulang ekor itu semua tulang tengkorak manusia, mulai dari leher, kepala, ke leher, kemudian ke punggung, semuanya ke bawah, ya kan? Sampai di atasnya pantat istilahnya, itu ada namanya tulang ekor. Ya, namanya tulang ekor dalam bahasa Indonesia karena memang letaknya hampir berada di pantat. Di dalam bahasa Arab disebut ajbud dzanabi. Ajbud dzanabi yang kecil itu kelak di akhir zaman akan dijadikan benih. Sebagai benih terciptanya makhluk kembali. Tetapi postur tubuhnya lebih besar. Lebih besar karena penduduk surga itu nanti yang laki-laki posturnya seperti Nabi Adam, yaitu situna diro'an, yang perempuan seperti Hawa. Dan kalau masuk neraka posturnya lebih besar lagi daripada gunung-gunung. Wallahu a'lam.